Hai, selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini kita akan membahas tugas 13. Masih bersama saya Iwayan Suharmo, guru matematika kalian. Soal pada tugas 13 ini adalah masih terkait dengan garis dan sudut. Jadi kita akan membahas langsung saja ke soal yang pertama. Jadi di soal yang pertama ini pertanyaannya adalah tentukan nilai A pada gambar di bawah ini. Jadi kalian bisa ketahui bahwa ini di sini ada tanda siku-siku ya. Atau mungkin saya buat lebih besar tanda siku-sikunya. Seperti itu, artinya dia 90 derajat. Maka ini sisanya atau penyiku pelurusnya itu ya. Itu adalah besarnya juga 90 derajat. Maka 2A ditambah 3A itu sama dengan 90 derajat. Kalau kalian mempelajari tentang sudut lurus, jadi mungkin belum mengenal pelurus, jika ini 90 derajat, maka ini sisanya itu adalah 180 derajat sebagai sudut lurus dikurangi dengan 90 derajat ini. Maka sisanya ini juga sama, 90 derajat. Oleh karena itu, maka ini 2A tambah 3A adalah 5A, itu sama dengan 90 derajat. Maka A-nya adalah 90 derajat kita bagi dengan 5, atau kita peroleh bahwa A-nya di sini adalah 18 derajat. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah C. Demikian soal untuk nomor 1, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini sekarang pertanyaannya mirip seperti tadi, jadi tentukanlah nilai A atau berapa besar sudut yang nilainya A ini ya pada gambar di bawah ini. Ini kalian bisa lihat merupakan sebuah sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Jadi sudut ini ditambah dengan sudut ini ditambah dengan sudut ini itu besarnya adalah 180 derajat sebagai sudut lurus. Kalau saya tuliskan 46 derajat ditambah A ditambah 29 ditambah 5A ditambah 15 derajat ya. Jadi kita tambahkan ke 3 besar sudut ini, itu hasilnya adalah 180 derajat. Jadi sekarang kalian tinggal menjambahkan ini, yang mudah dulu itu A dengan 5A ini ya, itu adalah 6A ditambah dengan 46 ditambah 29 derajat ditambah dengan 15 derajat. Jadi 46 ditambah dengan 29 itu adalah 75 ya. Kemudian 75 ditambah 15 itu adalah 90 derajat. Jadi seperti ini jadinya. Sekarang 6A itu adalah sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 90 derajat. 6A itu adalah sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat itu adalah 90 derajat. Maka A itu adalah 90 derajat kita bagi dengan 6. Kita peroleh hasilnya bahwa A itu adalah 15 derajat. Maka yang benar adalah pilihan B. Demikian untuk soal nomor 2 ini. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini kita diminta menentukan berapakah besar pelurus sudut A. Jadi untuk menentukan berapa besar pelurus sudut A, kita harus menghitung terlebih dahulu berapakah besar sudut A-nya. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu yang diketahui. Di sini diketahui jika M sudut A, M ini menyatakan besar ya. Jadi besar sudut A dikurangi dengan besar sudut B itu sama dengan 70 derajat. Jadi mungkin biar singkat saya tuliskan M sudut A atau besar sudut A ini sebagai A kecil saja, kemudian besar sudut B ini saya tulis sebagai variabel dengan tanda huruf B kecil ya. Jadi sekarang A kurang B itu sama dengan 70 derajat. Selanjutnya diketahui bahwa
besar sudut A itu adalah 3 kali besar sudut B, atau saya tuliskan A itu adalah sama dengan 3 kali besar sudut B. Ya, karena sekarang kita memerlukan hanya sudut A saja, jadi variabel yang saya sisakan hanyalah variabel A. Maka saya perlu mengubah di sini bahwa saya bagi 3 di kedua ruas, saya peroleh A per 3 itu sama dengan B. Ya, 3 per 3 itu kan 1 ya, jadi 1 kali B, B saja. Sekarang saya telah memperoleh bahwa B-nya adalah A dibagi 3. Saya akan substitusikan ke sini. Ya. Nah, sekarang jadi kita lanjutkan, A dikurangi B-nya tadi diketahui bahwa A dibagi 3 ya, atau A per 3 itu sama dengan 70 derajat. Karena ini dalam bentuk pecahan, jadi kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, jadi A ini adalah 1A, jadi 1 dikurangi sepertiga, atau mungkin saya tuliskan begini ya, 1 itu sebagai 3 bagi 3, ya, agar sama-sama penyebutnya yaitu 3, dikurangi dengan 1 per 3A, itu sama dengan 70 derajat. Kita peroleh 3 per 3 kurangi 1 per 3, 3 kurang 1 kan 2 ya, jadi sisanya adalah 2 per 3A saja, itu sama dengan 70 derajat. Maka A nya itu adalah 70 derajat kalikan dengan 3 per 2. Kita peroleh di sini 70 kali 3 itu adalah 210 derajat, kita bagi 2, maka A nya adalah 105 derajat ya, benar ya, 200 bagi 2 100, 10 bagi 2 5, ya betul ya, 105 derajat. Sekarang karena kita sudah menemukan sudut A besarnya adalah 105 derajat, maka untuk menghitung pelurusnya, pelurus sudut A itu adalah, perhatikan bahwa pelurus itu sudut lurus ya, jadi 180 derajat dikurangi dengan 105 derajat sebagai sudut A nya. Kita peroleh pelurus sudut A nya itu adalah, ini kurangi, hasilnya adalah 75 derajat. Maka yang benar adalah pilihan B. Demikian untuk soal ini, semoga dipahami. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini, kalian diminta menentukan manakah pasangan sudut yang sehadap. Coba dibuka kembali materinya, apakah yang dimaksud dengan sudut sehadap. Secara sederhana itu adalah kita harus melihat mana sudut yang memiliki hadapan yang sama ya, atau menghadapnya itu sudutnya sama. Nah, sekarang kita akan periksa satu persatu sudut D4 dengan D2. D4 adalah sudut yang ini ya, kemudian D2 itu adalah sudut yang ini. Ya, mereka itu bukan sehadap karena D4 nya menghadap ke sana gitu ya, bayangkan ke sini, sedangkan D2 nya ini menghadap ke sana ya. Sudut ini itu disebut sebagai sudut yang saling bertolak belakang, jadi yang A ini salah ya. Kemudian yang nomor B, sebentar saya hapus dulu, ini salah ya. Dan yang nomor B, sudut D2 dengan sudut C1. D2 itu ini ya, kemudian sudut C1 ya, yang ini ya. Apakah mereka menghadap arah yang sama? Tidak ya, oleh karena itu ini juga merupakan sudut yang sehadap. Selanjutnya untuk yang ketiga, sudut D2 dan C2. D2 nya ini, kemudian C2 nya di sebelah sini ya. Ini benar ya, ia menghadap sudut yang sama. Oleh karena itu sudut D2 dan C2 adalah sudut yang sehadap. Kemudian kita coba periksa satu lagi di pilihan D ini, sudut D1 dan D2. Jadi D1 nya itu yang ini, kemudian D2 nya itu yang ini ya. Mereka tidak saling sehadap, itu mereka saling berpelurus. Oleh karena itu jawaban yang benar untuk soal ini adalah pilihan C. Jadi demikian untuk soal ini, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Baiklah, pada soal ini kita akan mencari
mana sudut yang pasangan sudut yang luar berseberangan ya. Kalau tadi di soal sebelumnya kita sudah mencari yang sehadap, sekarang kita mencari mana sudut-sudut yang luar berseberangan. Di sini kita perhatikan dulu bahwa sudut-sudut luar dalam soal ini, dalam gambar ini, itu adalah sudut yang ini ya, A1, kemudian B2, C3, dan D4. Itu adalah semua sudut-sudut yang terletak di luar. Kemudian kita juga perlu mengetahui manakah sudut yang berseberangan. Jadi kita akan periksa satu persatu pilihan ini. Ini karena semua mengandung D4 ya, D4, maka kita fokuskan perhatian kepada D4 saja. Yang lain saya akan hapus. Nah, sekarang kita coba periksa D4 dengan B2. D4 dengan B2 ya, B2 nya ini. Apakah ini sudut yang luar berseberangan? Ya, ini adalah benar sudut yang luar, sekaligus dia adalah sudut yang saling berseberangan. Jadi ini benar. Kemudian D4 dan D2, coba kita periksa D4, D2 ini. Ya, itu bukan sudut yang luar berseberangan. Itu adalah sudut yang bertolak belakang namanya. Kemudian sudut D4 dan C1. D4 ini, C1-nya ini. Apakah dia adalah sudut yang luar berseberangan? Tidak ya. Ini C1-nya adalah bukan merupakan sudut luar. Jadi ini juga salah. Kemudian terakhir sudut D4 dengan A1. D4 ini, A1 ini. Ya, ini bukan sudut yang berseberangan. Mereka sama-sama sudut luar, tapi mereka adalah disebut sebagai luar sepihak karena bayangkan ini garisnya, mereka sama-sama di pihak sebelah kiri. Jadi seperti itu. Ini juga bukan merupakan sudut luar berseberangan. Maka yang benar untuk soal ini adalah pilihan A. Baiklah, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Sekarang ini mungkin perlu sedikit fokus kalian untuk menjawab soal ini ya. Jadi perhatikan posisi setiap pasangan sudut pada gambar di bawah. Tentukan nilai X. Jadi nilai X yang ini ya. Nah, perhatikan posisi sudut-sudutnya. Mungkin ada yang melihat ini tanda apa? Ya, jadi ruas garis AB dan AC ini sama panjangnya artinya. Atau dengan kata lain, segitiga ABC yang ini ya, itu merupakan segitiga sama kaki. Oleh karena itu, sudut B di sini dan sudut C di sini itu akan memiliki besar yang sama. Berapakah besar sudut ABC ini? Jadi, besar sudut ABC itu adalah 180 dikurangi dengan 124 derajat ya, karena sudut ABC itu merupakan pelurusnya. Oleh karena itu, ini kita peroleh jawabannya adalah 56 derajat. Nah, oleh karena itu, karena besar sudut ABC itu adalah 56 derajat, saya tuliskan di sini ya, 56 derajat, maka besar sudut BCA ini atau ACB kalian boleh sebut ini juga merupakan 56 derajat karena dia merupakan segitiga yang sama kaki. Sekarang kita lihat segitiga ABC ini kembali. Jadi kalau saya tuliskan terpisah biar kalian tidak bingung ya. Jadi ini 56 derajat, ini juga 56 derajat. Dan segitiga ABC ini sama kaki. Jadi panjang AB sama AC ini sama. Sekarang kita akan menentukan berapakah besar sudut A ini. Jadi karena kita ketahui bahwa jumlah besar sudut dalam suatu segitiga itu adalah 180 derajat, maka sudut A ditambah dengan sudut B ditambah sudut C itu besarnya adalah
180 derajat. Sudut A-nya belum kita ketahui ya, saya tuliskan saja begitu. Kemudian sudut B-nya itu adalah 56 derajat. Kemudian sudut C-nya juga sama, 56 derajat, karena dia merupakan segitiga sama kaki. Kita peroleh ini 56 derajat ditambah 56 derajat itu adalah 112 derajat. Itu sama dengan 80 derajat ya. Sekarang jadinya sudut A itu adalah 180 derajat dikurangi dengan 112 derajat. Kita peroleh sudut A itu besarnya adalah apa jadinya ini? 68 derajat ya. Nah, ini di sini besar sudut A ternyata 68 derajat. Nah, sekarang perhatikan bahwa besar sudut DAB ini juga sama ya, 2x. Nah, jadi kalian bisa lihat ini ada garis lurus DAE ini, itu besar sudutnya sama dengan besar sudut lurus. Maka kita hitung 2x ya, yang ini. Kemudian ditambah dengan 68 derajat, ditambah dengan 68 derajat, kemudian ditambah 2x ini lagi, ditambah 2x, ditambah 2x itu sama dengan 180 derajat. Sekarang ini hasilnya adalah 4x itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 68 derajat. Jadi 68 derajatnya itu pindah ke ruas kanan. Kita peroleh 4x itu sama dengan 180 dikurangi 68 ya, tadi adalah 112 derajat ya. Nah, sekarang jadinya kita dapat x nya itu adalah 112 derajat kita bagi dengan 4. Kita peroleh hasilnya itu adalah x nya adalah sebesar 28 derajat. Maka yang benar adalah pilihan A. Semoga dimengerti ya, ini caranya agak panjang untuk menyelesaikan soal ini. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini itu pertanyaannya adalah berapakah besar sudut ACG. Jadi sudut ACG ini titik A, ini titik C, ini titik G, berarti ACG besar sudut yang ini ya. Nah, untuk menjawab itu kita akan hitung terlebih dahulu berapa besar sudut B. Jadi yang ini ya. Kita ketahui bahwa ini merupakan sudut lurus ya. Jadi sudut B ini kita peroleh itu hasilnya adalah, bentar saya tuliskan sini saja, sudut B nya adalah sudut ABC maksud saya ya. Ini itu adalah 180 derajat dikurangi dengan 120 derajat. Nah, kita peroleh sudut ABC itu besarnya adalah 60 derajat. Jadi di sini 60 derajat. Sekarang kita lihat bahwa besar jumlah dari suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Sebentar saya pisahkan gambarnya dulu. Jadi ini titik A, titik B, titik sudut C, kemudian ini 60 derajat, ini 55 derajat ya. Nah, karena AB dengan AC ini tidak ada tanda apapun, jadi dia bukan merupakan segitiga sama kaki ataupun sama sisi ya. Sekarang kita akan hitung besar sudut ACB ini, atau sudut C saja saya sebut ya. Itu kan kita tahu bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C pada segitiga ABC ini itu besarnya adalah 180 derajat. Sudut A nya 55 derajat, kemudian sudut B nya itu adalah 60 derajat, tadi kita sudah hitung ya. Kemudian sudut C ini sisanya, itu jumlahnya adalah 180 derajat. 55 ditambah 60 derajat itu adalah 115 derajat, ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat.
maka sudut C itu adalah 180 derajat dikurangi dengan 115 derajat. Kita peroleh sudut C-nya itu adalah sebesar 65 derajat. Nah, jadi di sini 65 derajat ya. Nah, sekarang berapakah besar sudut ACG? Ada yang tahu caranya? Jadi ini ya, perhatikan itu garisnya. Di sini titik C-nya, di sini titik B, di sini G, di sini A ya. Kalian ketahui bahwa di sini tadi besarnya 65 derajat. Maka sudut ACG ini adalah pelurusnya ya. Kita akan hitung sudut ACG ini. Jadi besar sudut ACG itu adalah, karena dia merupakan pelurus sudut dari ACB, itu 180 derajat dikurangi dengan 65 derajat. Maka hasilnya adalah 115 derajat. Dan yang benar adalah pilihan B. Baiklah, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Sekarang pada soal ini diketahui bahwa besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat. Jadi yang ini ya, itu adalah 95 derajat. Kemudian besar sudut nomor 2 adalah 110 derajat. Yang ini 110 derajat. Besar sudut nomor 3 adalah, jadi yang ini ya. Untuk menjawab ini, itu kita perlu melihat sudut-sudut ini secara lebih seksama gitu ya. Karena sudut nomor 1 dan nomor 4 ini adalah sudut yang saling bertolak belakang, dia memiliki besar yang sama. Oleh karena itu, sudut nomor 4 ini juga besarnya adalah 95 derajat. Sekarang, sudut 2, perhatikan itu besarnya adalah 110 derajat. Sudut 6 ini adalah pelurusnya ya. Jadi ini besarnya itu sudut nomor 6 itu adalah 180 derajat dikurangi dengan 110 derajat, yaitu sudut 2. Itu jadinya besar sudut nomor 6 ini adalah sebesar 70 derajat. Nah, mungkin saya pisahkan dahulu ya segitiganya agar kalian tidak bingung. Jadi begini dia. Ini sudut nomor 5 ya. Jadi saya melepas atau memisahkan gambar segitiga yang ini. Jadi di sini sudut nomor 6-nya kita sudah hitung tadi, jawabannya 70 derajat. Di sini sudut 3-nya belum ketahui, di sini sudut 5-nya. Nah, sudut 5 ini perhatikan dia sama nilainya dengan sudut 4 karena sama-sama sudut yang sehadap. Jadi sudut 4 itu dan sudut 5 besarnya sama, yaitu sebesar 95 derajat. Nah, sudut 3-nya berapa ini? Kita akan hitung sekarang bahwa sudut 6 ditambah dengan sudut 5 ditambah dengan sudut 3. Jadi karena dia berada dalam sebuah segitiga, sudut 6, sudut 5, dan sudut 3 ini ya, itu besarnya adalah 180 derajat. Sudut 6-nya tadi kita sudah hitung itu 70 derajat karena sebagai pelurus sudut 2. Kemudian sudut 5-nya yang ini itu sehadap dengan sudut 4 ya, itu besarnya adalah 95 derajat ditambah dengan sudut yang ketiga, ke sudut 3 itu adalah 180 derajat. 70 ditambah 95 derajat itu adalah sebesar 165 derajat ditambah dengan sudut 3, totalnya itu haruslah 180 derajat. Maka sudut 3 itu adalah 180 derajat dikurangi dengan 165 derajat. Kita peroleh sudut 3-nya itu adalah sebesar 15 derajat. Maka yang benar itu adalah pilihan A. Jadi demikian untuk soal ini. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya.
Nah, pada soal terakhir ini, kalian diminta menentukan berapakah besar sudut BAC pada gambar di bawah ini. Jadi BAC itu BAC yang ini ya. Jadi berapakah besar sudut ini? Jadi untuk menjawabnya, perhatikan bahwa di sini untuk sudut yang C ini itu adalah pelurusnya ya. Jadi kita ketahui sudut DCB atau yang ini kan 108 derajat. Sudut DCA ini adalah sudut lurus. Jadi sisanya ya. Oleh karena itu kita akan peroleh nanti sudut C-nya ini adalah 180 derajat dikurangi dengan 108 derajat. Kita peroleh sudut C-nya itu adalah 72 derajat. Nah, sekarang sama seperti sebelumnya, kalian tahu bahwa jumlah besar sudut dalam suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B, ini yang besarnya 36 derajat, ditambah besar sudut C yaitu 72 derajat, itu hasilnya haruslah 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu hasilnya haruslah 180 derajat. Sudut A nya itu akan kita hitung, sudut B nya itu 36 derajat, kemudian sudut C nya itu adalah 72 derajat. Itu hasilnya haruslah 180 derajat. Nah, sekarang jadinya sudut A itu 36 ditambah 72 itu adalah 108 derajat. Sekarang jadinya sudut A itu adalah 180 derajat dikurangi 108 derajat. Kita peroleh sudut A itu adalah sebesar 72 derajat. Maka yang benar itu adalah C. Ya. Jadi demikian telah kita bahas bersama soal-soal pada tugas 13 yang telah saya berikan sebelumnya. Jika ada yang belum dimengerti, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa.